Berikut ini 9 bantuan sosial yang masih akan terus disalurkan hari ini hingga nanti tanggal 31 Desember. Nah, ternyata masih banyak bantuan yang lainnya ya teman-teman yang terpantau masih tetap disalurkan hingga nanti akhir tahun. Nah, kira-kira bantuan apa sajakah itu dan apakah teman-teman tergolong sebagai penerima bantuan tersebut? Nah, di sini bagi seluruh masyarakat wajib mengetahui informasi penting ini karena ada bantuan sosial jika tidak diambil sampai dengan nanti tanggal 31 Desember, maka bantuan tersebut akan hangus dan dikembalikan ke kas negara. Dan untuk bantuan di sini ada bantuan yang berbentuk uang tunai, lalu juga ada bantuan yang berbentuk barang. Nah, untuk informasinya secara lengkap pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Oke sobat, di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di pencairan bantuan sosial. Pastikan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang update, valid dan akurat di pencairan bantuan sosial, teman-teman silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi penting lainnya terkait pencairan bantuan sosial. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan subscribe channel ini sekarang juga. Dan bagi teman-teman yang sudah support channel ini dengan cara subscribe channel ini, lalu juga sudah share video dari kita dan sudah memberikan komentar yang positif ya dalam kolom komentar, semoga rezeki teman-teman semakin bertambah, semakin berlimpah dan semoga selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Allahumma amin. Nah oke sobat, kali ini kita akan mengupdate untuk daftar bantuan sosial yang masih tetap akan terus disalurkan hari ini hingga nanti tanggal 31 Desember. Ternyata banyak juga teman-teman untuk bantuan yang masih terus disalurkan, dan diantaranya ada juga bantuan yang baru saja disalurkan oleh pemerintah pusat. Nah, jadi seluruh masyarakat wajib tahu informasi penting ini barangkali namanya terdaftar sebagai salah satu penerima bantuan sosial di sini. Karena ada banyak banget teman-teman, ada 9 bantuan. Nah, kira-kira bantuan apa saja? Oke, langsung saja untuk bantuan yang pertama adalah bantuan langsung tunai El Nino ataupun BLT El Nino. Nah, untuk BLT El Nino terpantau hingga hari ini dan bisa dipastikan sampai dengan nanti tanggal 31 Desember tahun 2023 masih banyak sekali penyaluran. Karena setiap harinya makin banyak KPM yang cair, lalu makin banyak daerah yang benar-benar resmi menyalurkan BLT El Nino. Target penerima BLT El Nino adalah para KPM BPNT murni dan juga BPNT yang plus PKH. Lanjut untuk bantuan yang kedua adalah BLT Dana Desa ataupun kemiskinan ekstrim. Nah, di mana untuk bantuan ini masih terpantau ada surat undangan pencairannya ya teman-teman di berbagai daerah. Nah, contoh surat undangannya ini dia. Dan kita yakin ya, karena untuk BLT El Nino periode penyalurannya memang ada yang sampai bulan Desember. Jadi, jika ada yang cair pada bulan Desember ini sampai dengan nanti akhir bulan Desember, itu adalah hal yang sangat wajar teman-teman. Dan kita juga sudah menemukan banyak sekali bukti surat undangan untuk pencairan BLT Dana Desa ini di berbagai wilayah ya teman-teman sampai dengan nanti akhir bulan. Target penerima BLT Dana Desa adalah KPM yang tergolong rentan miskin maupun miskin yang belum mendapatkan bantuan PKH maupun juga BPNT. Dan nominal uang yang diterima masing-masing KPM BLT Dana Desa ini adalah Rp300.000 setiap bulannya. Apabila cairnya itu untuk 3 bulan, Oktober, November, Desember, maka nanti cairnya adalah Rp900.000. Lanjut untuk bantuan ketiga yang masih terus disalurkan adalah program Indonesia Pintar. Nah, di mana untuk program Indonesia Pintar ini diberikan bantuannya kepada KPM yang memiliki anak masih bersekolah mulai dari SD, SMP, dan juga SMA. Dan nominal uang yang diterima masing-masing KPM berbeda-beda, mulai dari yang SD Rp450.000 per tahun, lalu yang SMP Rp750.000 per tahun, lalu untuk yang SMA Rp1.000.000 per tahun. Untuk penerima bantuan PIP ini namanya bisa dicek di halaman berikut ini, pip.kemendikbud.go.id. Lanjut untuk bantuan yang keempat adalah
Bantuan cadangan pangan beras 10 kilogram. Nah, di mana untuk bulan Desember ini masih terus ada penyaluran bantuan beras 10 kilogram karena memang ada penyaluran ya pada bulan Desember ini. Bahkan nanti bulan Januari, Februari, Maret masih akan terus tetap ada untuk bantuan beras 10 kilogram. Targetnya adalah para KPM penerima bantuan PKH dan juga BPNT. Nah, untuk bantuan beras 10 kilogram ini tentu saja bantuan non tunai ya, teman-teman, karena bentuknya berupa barang beras 10 kilogram. Lanjut untuk bantuan yang kelima adalah bantuan rice cooker. Nah, ini juga bantuan barang dan ini adalah bantuan yang baru saja diberikan oleh pemerintah pusat kepada KPM yang memiliki listrik dengan kapasitas 450 volt ampere. Nah, di mana untuk data calon penerima bantuan ini nanti akan dilaporkan oleh pihak pemerintah desa yang nanti akan diteruskan ke Kementerian ESDM. Dan selanjutnya, data calon penerima bantuan rice cooker ini akan divalidasi dan verifikasi lagi ya, teman-teman. Apabila layak menerima bantuan rice cooker ini, maka nanti akan diberikan nantinya melalui surat undangan yang akan disalurkan secara titik komunitas. Nah, bisa saja melalui balai desa ataupun kantor kelurahan. Nah, lanjut untuk bantuan yang keenam, yang termasuk bantuan baru juga nih teman-teman. Bantuan PUSO. Nah, bantuan PUSO ini diberikan kepada petani yang mengalami gagal panen karena kebanjiran di beberapa bulan yang lalu. Nah, untuk bantuan PUSO, nominal yang diberikan setiap KPM-nya adalah 8 juta rupiah per hektar. Nah, jadi jika ada petani yang memiliki lahan kemarin 1 hektar dan terkena banjir sehingga menyebabkan gagal panen, nah itu akan mendapatkan uang 8 juta rupiah. Apabila 2 hektar maka 16 juta rupiah. Nah, untuk informasi terkait bantuan ini, videonya sudah kita upload ini dia ya teman-teman. Bagi yang penasaran terkait bantuan PUSO ini, BLT PUSO ini, silahkan tonton videonya, linknya kita masukkan dalam kolom deskripsi. Lanjut untuk bantuan yang ketujuh adalah Pahlawan Ekonomi Nusantara ataupun PENA. Nah, di mana untuk bantuan PENA ini berupa modal usaha yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang sudah sesuai syarat. Syaratnya yaitu mendapatkan bantuan PKH ataupun juga BPNT, lalu usianya masih produktif. Lalu yang ketiga, memiliki rintisan usaha ataupun rencana usaha. Lalu yang keempat, siap bersedia apabila nanti mendapatkan bantuan PENA ini akan digraduasi, teman-teman. Untuk bantuan PENA ini nanti data calon penerimanya akan dilaporkan oleh SDM PKH ya teman-teman. Nantinya akan didaftar siapa saja KPM PKH maupun BPNT yang sekiranya sesuai dengan syarat dan ingin mendapatkan bantuan PENA. Datanya akan diberikan ke Kementerian Sosial dan nanti akan diverifikasi dan juga divalidasi oleh pihak Kementerian Sosial Pusat. Lalu apabila datanya layak dinyatakan sebagai penerima bantuan PENA akan mendapatkan uang senilai 5 juta rupiah untuk memulai ataupun mengembangkan usahanya. Lanjut untuk bantuan yang ke-8 yaitu Program Keluarga Harapan. Dan bantuan yang ke-9 adalah bantuan pangan non-tunai ataupun sembako BPNT ya teman-teman. Nah, jadi untuk bantuan yang ke-9 dan ke-10 ini karena skemanya sama ya teman-teman, untuk penyalurannya ada yang cair bersamaan juga melalui kantor pos Indonesia. Nah, karena pada dasarnya untuk BPNT dan PKH ini masih tetap terus disalurkan kok teman-teman, karena batas akhir penyaluran PKH maupun BPNT adalah tanggal 31 Desember. Jadi tidak heran apabila masih ada bantuan PKH maupun juga BPNT yang masih cair hingga hari ini ataupun besok teman-teman, karena memang batas waktunya sampai dengan akhir tahun. Nah, di sini perlu dicatat, Kementerian Sosial kemarin baru saja mengeluarkan surat pemberitahuan yang sangat penting sekali. Apabila teman-teman itu tidak mengambil bantuan sosialnya lebih dari tanggal 31 Desember 2023, maka bantuan sosial tersebut akan hangus ya teman-teman, ataupun akan freeze dan akan dikembalikan ke kas negara. Nah, jadi sayang sekali bagi teman-teman yang merasa ya mendapatkan bantuan-bantuan yang saya sebutkan, silahkan konfirmasi
konfirmasi ke pihak pemerintah di desanya ataupun pihak yang bersangkutan, teman-teman, seperti para pendamping PKH. Nah, nanti supaya kita bisa memfollow up, kita memprogres agar bantuan kita bisa cair dan tidak hangus. Nah, untuk mengecek apakah teman-teman dapat bantuan PKH maupun BPNT, teman-teman bisa lakukan pengecekan di website ini dia, cekbansos.kemensos.go.id. Nah, nanti silahkan masukkan domisili dan nama teman-teman. Nah, itu tadi adalah 9 bantuan sosial yang akan terus dicairkan di hari ini hingga nanti tanggal 31 Desember. Semoga informasinya bermanfaat dan pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi terbaru di pencairan bantuan sosial. Saya Heru Agustian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.